Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa melaksanakan pembelajaran daring pada kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan anak-anak ibu sekalian mengisi absen sesuai dengan link yang sudah ibu berikan di WA group. Kepada anak-anak silakan mengisi absen terlebih dahulu. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang hakikat dan teori kedaulatan. Sebelum kita memulai materi pada pertemuan kali ini, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Yap, betul. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang demokrasi. Kita akan membahas sekilas terlebih dahulu apa sih demokrasi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang tahu apa itu demokrasi? Nah, betul yang anak-anak sekalian katakan bahwa demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka masing-masing. Demokrasi ini mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baiklah, kita akan memulai membahas materi pada kali ini yaitu tentang hakikat dan teori kedaulatan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian kedaulatan. Anak-anak ibu semua, apakah sudah tahu apa sih pengertian dari kedaulatan itu? Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara atau suatu kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara tersebut. Nah, itulah pengertian dari kedaulatan. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang sifat kedaulatan, yang mana sifat kedaulatan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama sifat kedaulatan yaitu ada namanya permanen. Permanen artinya yaitu bahwa kedaulatan itu akan tetap ada selama negara itu tetap atau masih berdiri. Yang kedua yaitu sifat kedaulatan itu bersifat asli. Arti asli di sini menyebutkan bahwa kedaulatan atau tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu bulat. Sifat kedaulatan bersifat bulat artinya bahwa kedaulatan ini tidak dapat dibagi-bagi karena akan mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Nah, yang keempat sifat kedaulatan itu adalah tidak terbatas. Arti dari tidak terbatas yaitu bahwa kedaulatan ini tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Pada materi yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang bentuk kedaulatan, di mana di sini bentuk kedaulatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kedaulatan ke dalam. Apa sih pengertian dari kedaulatan ke dalam tersebut? Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam ini membahas tentang bahwa negara berhak mengatur segala kepentingan masyarakat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Di sini menjelaskan bahwa kedaulatan ke dalam ini murni dari dalam negara tersebut, tidak ada campur tangan dari negara luar. Yang kedua yaitu kedaulatan keluar. Apa sih pengertian dari kedaulatan keluar tersebut?
Di sini dijelaskan bahwa negara berhak untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain yang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kedaulatan keluar ini bertolak belakang dengan kedaulatan ke dalam, yang mana kedaulatan keluar ini menjalankan kerjasama antara negara satu dengan negara lain, yang mana kerjasama ini dilakukan untuk kepentingan antara negara-negara tersebut. Yang keempat yaitu macam-macam kedaulatan. Macam-macam kedaulatan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada namanya kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan ini mengajarkan bahwa kedaulatan yang tertinggi ada di tangan Tuhan. Tuhanlah Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, kedaulatan suatu negara yang dilaksanakan oleh pemerintahan negara juga berasal dari Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa kedaulatan Tuhanlah yang paling tinggi dari segala kedaulatan. Yang kedua yaitu ada yang namanya kedaulatan raja. Teori ini merupakan kedaulatan kedua setelah dari kedaulatan Tuhan. Teori ini menganggap bahwa raja adalah wakil Tuhan. Agar sebuah negara itu kuat dan kokoh, maka seseorang raja harus mempunyai kekuasaan yang kuat dan tidak terbatas. Kekuasaan raja ini dianggap sebagai turunan dari kedaulatan Tuhan, yang mana kedaulatan raja ini dianggap sebagai kekuatan kedua yang terkuat dari semua kedaulatan yang ada di suatu negara. Yang ketiga ada namanya kedaulatan negara. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Artinya di sini bahwa negara berhak mengatur semua warga negara. Warga negara juga harus taat dan patuh terhadap segala aturan negara. Di sini dijelaskan bahwa kedaulatan negara inilah terkuat di dalam suatu negara tersebut, yang mana semua masyarakat di negara tersebut harus tunduk dan patuh terhadap segala peraturan yang dibuat oleh negara tersebut. Baiklah, Ibu berharap semoga anak-anak semuanya memahami apa yang telah Ibu sampaikan dari awal tadi hingga sekarang. Apabila ada anak-anak yang tidak memahami apa yang sudah Ibu sampaikan, silakan anak-anak bertanya di WA Group. Apabila nanti pembelajaran kita selesai, kita akan melaksanakan diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak Ibu sampaikan. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Yang selanjutnya yaitu ada namanya kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan yang paling tertinggi. Negara diharapkan menjadi negara hukum. Artinya di sini bahwa semua tindakan penyelenggaraan negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Di sini dijelaskan bahwa semua negara harus ada hukum yang berlaku di dalam suatu negara tersebut. Adanya hukum ini disesuaikan dengan negara tersebut. Hukum ini bertujuan untuk mengatur semua warga negara yang ada di suatu negara tersebut. Yang terakhir yaitu ada namanya kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, pemerintah memperoleh kekuasaan tertinggi yaitu dari rakyat itu sendiri. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat berhak mengganti pemerintah yang dipilih dan diangkatnya bila pemerintah tersebut tidak melaksanakan kehendak dari rakyat tersebut. Tetapi pada saat sekarang ini, kedaulatan rakyat ini sudah tidak berlaku lagi. Mengapa? Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini pemerintah yang sudah dipilih oleh rakyat, mereka tidak bertanggung jawab lagi untuk rakyat mereka sendiri. Mereka sudah lupa apa kewajiban mereka terhadap rakyat. Setelah mereka terpilih menjadi pemerintah yang sudah memiliki kekuasaan, mereka lupa akan rakyat yang sudah memilih mereka
pada saat pemilihan terdahulu. Mereka lupa bahwa mereka itu bisa menjadi pemerintah yang sudah memiliki kekuasaan. Itu mereka lupa bahwa itu semua karena adanya rakyat. Pada saat sekarang ini, pemerintah sudah tidak lagi memperhatikan rakyat-rakyat di bawah yang sangat membutuhkan pertolongan dari mereka. Mereka sudah tidak memperhatikan lagi rakyat-rakyat yang sangat membutuhkan pertolongan mereka. Mereka akan lupa bahwa mereka tersebut diangkat oleh rakyat, mereka menjadi suatu pemerintah itu oleh rakyat. Mereka sudah tidak memperhatikan lagi rakyat-rakyat kecil yang ada di bawah mereka. Setelah mereka berkuasa, mereka hanya memikirkan kehidupan mereka, yang bagaimana mereka bisa mengembalikan apa yang telah mereka keluarkan pada saat kampanye ataupun pada saat sebelum pemilihan. Begitulah pemerintah-pemerintah pada saat ini yang tidak lagi memperhatikan rakyat-rakyat kecil, yang mana mereka hanya memperhatikan keluarga dan kerabat-kerabat mereka sendiri. Mungkin hanya demikian materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata dari Ibu minta maaf. Pada pertemuan kali ini, Ibu tidak akan memberikan tugas. Silahkan anak-anak Ibu semua mengulangi kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari selama pertemuan ini. Pada minggu depan, Ibu akan memberikan kisi-kisi ujian kepada anak-anak semua. Anak-anak Ibu sekalian, jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian kenaikan kelas. Apabila anak-anak Ibu bepergian keluar rumah, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, karena seperti yang kita ketahui, pada saat sekarang ini telah marak terjadi virus corona yang bisa menular ke siapapun, yang mana penularan ini sangat cepat terjadi kepada siapapun. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa kepada anak-anak semua, sekali lagi Ibu sampaikan, jangan lupa mengisi absen di link yang Ibu sudah berikan di grup WhatsApp. Cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.